Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gracia Evelyn Sutanto. Saya dari Universitas Sesar Unggul Citra Raya. Saya dari Fakultas Psikologi ingin menjelaskan keterampilan berbicara dalam konteks formal. Pengertian berbicara. Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang lebih sering memilih berbicara untuk berkomunikasi, karena komunikasi lebih efektif jika dilakukan dengan berbicara. Tujuan berbicara. Apa itu tujuan berbicara? Nah, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Tujuan utama dalam berbicara yaitu untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Maka, pembicara harus memahami makna yang ingin berkomunikasi dan mengevaluasi efek komunikasi terhadap pendengarnya. Manfaat berbicara. Apa itu manfaat berbicara? Nah, manfaat berbicara adalah untuk memperlancar komunikasi antar sesama, mempermudah pemberian berbagai informasi, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kewibawaan pada diri, mempertinggi dukungan publik atau masyarakat. Keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara ini dibagi menjadi 4, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Definisi keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara adalah salah satu keterampilan berbahasa sebagai kemampuan mengucapkan bunyi baik secara berhadapan ataupun dengan jarak jauh. Hubungan berbicara dengan menyimak. Kegiatan menyimak adalah didahului oleh kegiatan berbicara. Kegiatan menyimak dan berbicara saling melengkapi dan berpadu menjadi komunikasi lisan. Penilaian kemampuan dalam berbicara. Apa itu penilaian kemampuan dalam berbicara? Nah, di sini aku akan jelasin. Penilaian kemampuan bicara merupakan suatu kegiatan penulisan untuk mengetahui kemampuan berbicara seseorang. Penilaian kemampuan berbicara di perguruan tinggi dilakukan untuk mengetahui kualitas berbicara mahasiswa. Unsur-unsur berbicara. Nah, di sini ada 5 unsur pokok yang bisa kita ketahui. Yang pertama itu ada komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga komunikan, yang keempat media, dan yang terakhir alias yang kelima adalah afek atau bisa kita sebut dengan pengaruh. Jenis-jenis berbicara. Terdapat jenis 5 bahasa, yakni ada berbicara menghibur, berbicara menginformasikan, berbicara menstimulasikan, berbicara meyakinkan, dan berbicara menggerakkan. Hal-hal penting yang harus kita perhatikan saat berbicara. Ini etika penting saat kita berbicara dengan orang lain. Nah, yang pertama itu ada fokus kepada lawan bicara. Yang kedua, jaga sikap tubuh tetap sopan. Yang ketiga, jangan mengatur atau terlalu mendominasi percakapan. Yang keempat, hindari kata-kata yang sulit untuk dimengerti terhadap lawan bicara. Dan yang kelima, saat berbicara di dalam grup, gunakan bahasa yang dimengerti semua orang. Proses langkah dalam berbicara.
Nah, di sini adalah proses langkahnya itu dengan memulai berbicara dengan volume yang sesuai saja. Lafalkan setiap kata dengan jelas, berbicara dengan kecepatan yang tepat, atau yang sudah biasa disebut dengan tidak berburu-buru dalam berbicara. Gunakan nada, intonasi, atau suara yang sopan, dan perhatikan postur tubuh Anda saat berbicara dengan orang lain agar terlihat sopan. Kesimpulannya, berbicara merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan hidup manusia. Berbicara adalah sarana untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pendengar ataupun penyimak. Berbicara dan menyimak saling melengkapi dan berpadu menjadi komunikasi lisan. Dan tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Berbicara juga dapat dibedakan menjadi berbicara persuasif, instruktif, dan reaktif. Berbicara juga dapat diklasifikasikan berdasarkan situasi, tujuan, jumlah pendengar, peristiwa khusus, dan metode penyampaiannya. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.